saya merujuk ke pernyataan Bang Safran. Itu tidak bisa kalau menurut Bang Safran. Ya seharusnya tanggal 2 ya kongres. Nggak ada tuh KLB ya. Karena waktunya kongres ya harus kongres. Karena di pasal 10 ayat 2-nya jelas. 10A ayat 2-nya jelas. 3 tahun sekali. Seperti itu. Tanggapannya gimana Bang? Nah tapi kan karena force major diundur. Makanya ada 2 KDK pertama. Ya. KDK pertama tanggal 23 Februari memundurkan waktu KLB RP3YD. KDK kedua 24 Maret memundurkan kongres selambat-lambatnya bulan Desember. Ya. Yang pasti satu ya, kan disebutkan di pasal 10A tersebut ya, periode itu 3 tahun. Kongres selambat-lambatnya 3 tahun. Iya, 3 tahun. Ya. Jadi ketua umum diangkat ya. Oh itu pasal ya, pasal 16. Jadi intinya 3 tahun. Kita tidak usah perdebatkan lagi. Oke. Ya, kita ini kan notaris. Iya sih. Ya. Jadi jangan lagi diakal-akalin gitu loh. 3 tahun ya 36 bulan. Sudah. Kalau lewat dari 3 tahun itu namanya apa? Bukan kongres lagi. Namanya kongres luar biasa. Ya kan? Gitu loh. Berarti betul dong. Di bulan Juni itu kongres luar biasa. Iya, kongres luar biasa. Nah, terus apakah kemudian akan serta-merta akan menghabiskan ketua umum periode yang lalu? Tidak juga. Kan bisa dia diangkat sebagai PLT. Oh iya. Iya kan? Dia melaksanakan tugas menghantarkan secara khusus untuk mempersiapkan pemilihan dan laporan pertanggungjawabannya. Ya konkret aja lah, misalnya kayak gubernur DKI. Iya kan? Diganti sekarang. Iya, habis periodenya sudah. Padahal pemilu belum. Iya. Itu loh. Pemilu 2024. Betul. Nah, kita ini notaris. Hari-hari kita ya, misalnya nih ya, perseroan terbatas 5 tahun. Iya. Jabatan direksi dan komisaris. Iya, betul. Lewat. Apa yang kita buat? RUPS LB. Luar biasa. Karena sudah berakhir, ya kan? Iya. Buatlah rapat umum pemegang saham luar biasa. Terus berakhirnya itu sudah seminggu, ya, setahun, sebulan. Lewat 1-2 hari saja, bro, ya. Itu dia bisa mempunyai konsekuensi hukum. Misalnya ya, dia berakhir tanggal 2 Mei. Iya. Direktur utama perseroan X, ya. Terus di tanggal 3 dia keluarkan cek pencairan. Ya. Dia berwenang apa tidak? Enggak. Tidak. Nah, makanya di RUPS yang dilaksanakan 3 bulan setelah itu, ya, itu harus RUPS itu memberikan pengesahan terhadap yang dan dilakukan, persetujuan atas segala tindakan yang dilakukan oleh direksi dan dewan komisaris. Komisarisnya juga. Kenapa? Ada fungsi pengawasan di situ. Ya. Termasuk di kita itu Dewan Kehormatan Pusat. Iya. Ya kan? Karena dia yang seharusnya menjaga marwah organisasi ini harusnya Dewan Kehormatan. Jadi yang duduk di Dewan Kehormatan itu seharusnya orang-orang yang mempunyai sikap yang tegas. Betul, setuju. Ya. Nah, setelah di KLB, saya agak percepat. Di KLB itu kan, selesai KLB kan belum terjadi. Ya. Padahal kalau nggak salah, saya ingat saya ya, maaf dikoreksi. Sebelum KLB pun kita sudah pernah bincang-bincang santai juga bahwa udah bosan kali ya bincang-bincang santainya. Itu dia. Makanya ini kan tadi di awal juga saya Gross TV sampaikan. Pertanyaan ini sudah berulang kali disampaikan. Ketika sebelum KLB kita sudah diskusikan. KLB adalah langkah satu-satunya menyelesaikan segala permasalahan. Kan begitu. Sebelum KLB kan terjadi permasalahan kalau nggak salah di Jateng. Karena dia ada suara yang sangat keras, yaitu tadi taat periodisasi 3 tahun ya 3 tahun 2 Mei habis. Akhirnya seharusnya kan di KLB itu yang menyelesaikan yang tadi Bang Bro Eki sampaikan, menonaktifkan, mengangkat kembali sebagai PLT untuk menghantarkan terjadinya pemilihan ketua umum. Tapi ini sorry ya, saya sih lebih baik bicara apa adanya aja, bro. Siap. Dari dulu saya juga begitu. Ya. Kesalahan ini bukan semua kita tumpukan ke pengurus pusat saja. Karena kesalahan ini juga dilakukan oleh para ketua-ketua Penguil. Ini mohon maaf ya. Oke. Kalau saya salah, ini pendapat saya ya. Kenapa saya salahkan ketua-ketua Penguil? Dia
punya kewenangan di pasal 21 itu. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua, mereka itu sudah diberikan panggung, sudah diberikan fasilitas ya di Kampar Riau 15 bulan menit. Juni yang lalu. Ya. Yang seharusnya ini berkaitan dengan kepentingan bersama itu dilakukan. Ya. Jadi kalau semua sekarang menyalahkan pengurus pusat saja, saya juga tidak setuju. Ya. Karena ketua-ketua Pengwil adalah presidium. Ada kesempatan saat Ya. itu. Nah, ada terus peluang. Betul. Pertanyaannya ya, kalau pengurus pusat sengaja ya, ini maaf nih ya, kalau ya, berarti kan ada sesuatu. Iya. Nah, Betul. sehingga ya ulur lah dan seterusnya, tidak taat ajas itu. Yang kedua, rekan-rekan kita, sahabat-sahabat kita yang kita pilih ya terus menjadi ketua Pengwil, yang mewakili kita semua gitu kan, yang diberikan kewenangan nih duduk di presidium. Iya. Ya, kenapa tidak lakukan kewenangannya? Ya kan? Nah, tapi poinnya ini yang saya ingin ya. Sudahilah semua. Ya. Berdamailah. Tahan dulu, Bang. Kalian. Saya bukan nggak mau berdamai ya. bukan itu. Gini, saya masih penasaran gini. Oke, muncul KDK dua kali sebelum Kongres luar biasa. Setelah KLB Pekanbaru, barulah mulai agak memanas suasana itu pada saat KDK ketiga, yaitu berdasarkan usulan bakal calon, bukan calonnya, bakal calon yang akan ditanyakan pada saat Kongres atau Kongres luar biasa, kesediaannya untuk maju atau tidak 1 jam sebelum pemilihan, ditandatangani untuk memindahkan tempat. Itu kan mulai memanasnya di situ. Bro Mahfud ini emang tidak mau damai dan dia maunya panas terus nih. Itu gimana tuh Pak? Itu KDK ketiga loh. Bukan yang pertama, tapi itu yang ketiga di dalam 1 tahun kepengurusan terakhir ini. Setelah 2 Mei. Ya, setelah kalau 2 Mei. saya sih konkret saja bilang, KDK ini sudah tidak bisa dipakai ya. Tapi Tidak jadi layak favorit, dan Bang. tidak pantas. Ya, kalau tetap dipakai ya terserah lah ya. Itu kan mereka yang lakukan itu. Ini kan pendapat saya pribadi gitu kan. Oke. KDK itu boleh dipakai sekali di awal. Kenapa? Ya ada sesuatu yang urgent. Ya. Oke lah gitu kan. Tapi kalau kemudian KDK dilakukan lagi, Justru keempat muncul. Nah, menyatakan. Jadi ini kayak apa ya? KDK itu kenapa nggak langsung saja meminta persetujuan untuk pengukuhan dan pengangkatan kembali ketua umum ini untuk periode 10 tahun ke depan gitu kan? 10 tahun, wow. Ngalah-ngalahin presiden 10 tahun. Kan? Organisasi perkumpulan ini itu ditata ya, diperjuangkan oleh banyak orang. Jadi bukan periode yang sekarang saja. Ya, kalau almarhum Eliza Pondah itu kan Bisa bangun. yang berjuang ya. Nah, ketua yang pertama bagaimana mereka bersama-sama dulu membangun fondasi organisasi ini. Ya. Lahirnya ujian Ya. itu ya sampai Zamannya Pak Wawan, di situ ada Ibu Pak Harun, Ibu Tin ya, ada senior Pak Badar, ada juga kawan-kawan ya dari berbagai daerah ya. Yang sengaja meluangkan waktu, tenaga pikiran, dan uangnya juga. Oke. Saya tahu betul kalau dulu itu tidak ada pakai uang organisasi, karena iuran anggota aja susah. Karena belum Uang debit. pangkal itu dulu ada yang 500.000 dan itu diambil oleh masing-masing Pengda. Tidak ada pengurus itu yang difasilitasi. Gitu. Oke. Ya kan? Kalau pengurus difasilitasi, ini organisasi pengabdian. Iya kan? Nah, ya, tapi ya silakan saja, itu kan kebijakan dari masing-masing. Jadi kalau saya lihat ya masih memakai keputusan di luar Kongres ini sudah keterlaluan. Oke. Kok membaca aturan itu harusnya kan berurut ya, mulai dari anggaran dasar ya. Anggaran rumah tangga itu tidak boleh bertentangan dengan anggaran dasar. Terus membaca pasal itu juga seperti yang
Kang Udin sampaikan itu mesti berurut gitu 1, kan. 2, Ya kan? 3, 4 terus ke baca bawah. dulu ayat 1-nya, ayat 2-nya, ayat 3-nya gitu kan, dan seterusnya. Kongres sudah menentukan tempat. Nah, kalau belum baru pakai pasal 12 ayat 5 itu. Pasal Bisa 22. dengan KDK. Pasal 22, betul. Ya, pasal 22. Nah, pakai KDK-nya pasal 22, ya kan? Tapi kalau sudah diputuskan di Kongres sebelumnya, itu kan sudah sah. Ya, itu kan pemicunya, Bang. Nah, jadi janganlah ya. Jadi semua sebenarnya tidak masalah. Jadi yang tidak masalah ini dipermasalahkan, ya kan? Nah, ini yang Bro bilang jadi ruwet, jadi rumit. Nah, akhirnya menimbulkan kekisruhan. Karena bagaimanapun bukan nanti selesai di Kongres tentang LPJ-nya saja, tetapi pada saat proses ini masing-masing anggota itu juga punya mata, punya telinga, punya pikiran dan punya hati. Ya, masing-masing itu sudah memvonis. Ya, kita memang tidak bisa membuat semua orang itu baik kepada kita. Ya, tidak bisa gitu kan. Sebanyak orang yang baik ke kita, yang suka ke kita, sebanyak itu pula yang tidak suka. Tetapi kewajiban kita tetap harus berbuat baik. Karena hidup ini kan hanya satu kali gitu kan. Nah, dan organisasi itu pengabdian. Betul. Jangan berorientasi materi di organisasi. Kalau orientasi materi di organisasi selesai sudah. Kita cari uang itu di pekerjaan kita, bukan di organisasi gitu loh. Nah, jadi ya kawan-kawan yang tolong singkirkan itu. Jadi saya kembali lagi, harusnya pendelegasian kewenangan itu kita harus perkuat masing-masing pengda yang ada di kabupaten kota. Pengwil supaya apa? Kawan-kawan di daerah yang baru-baru itu nanti tidak tanya, misalnya kita difasilitasi nggak untuk ikut kongres? Karena kongresnya sudah dirubah anggaran dasar ya. Jadi tentang rapat anggota kongres dilaksanakan secara langsung itu, nah itu mesti konkret diatur, dapat dilakukan melalui elektronik. Ya. Kalau ngeliat dari latar belakang Bang Bro Eki kan berkecimpung di berbagai macam organisasi, politik dan sebagainya, kan begitu. Dalam artian manajerial atau manajemen di pengurus keorganisasian, perkumpulannya paham lah, kan gitu. Nah, apakah tidak ada di organisasi lain itu seperti KDK yang ada di INI? Dalam artian sesuatu yang dapat diambil sebuah keputusan yang dipersamakan hasil ya, keputusannya dipersamakan dengan keputusan Kongres. Ya, mulai dari dulu pernah jadi ketua umum Senat Mahasiswa, di organisasi kemasyarakatan juga mungkin ya kalau saya anggap pengabdian yang terbesar saya ada di situ. Mulai saya dari ketua cabang, pernah jadi ketua provinsi dan pusat. Ada nggak aturan-aturan itu? Nah, itu namanya Gerakan Mahasiswa Kosgoro. Dan di MUBES, yang musyawarah besar kita, saya terpilih jadi ketua umum menggantikan Zainuddin Amali, ya, yang sekarang jadi Menpora, Profesor Zainuddin Amali. Saya juga aktif di KNPI, pernah jadi sekretaris di tingkat provinsi, gitu kan. Terus di tingkat pusat, kemudian saya mundur. Nah, saya pernah aktif juga di HIPMI. Semua organisasi itu punya aturan. Oh ya, pasti. Semua organisasi itu, kalau dulu kita masih di zaman saya itu mengacu ke Undang-Undang Nomor 8 Tahun 85 tentang Ormas. Ya. Kita dulu OKP, Organisasi Kemasyarakatan Pemuda yang berhimpun di wadah berhimpunnya itu KNPI. Ya. KNPI, ya. Nah, semua ada aturan. Nah, kalau Kongres Pemuda, ya, dulu di zaman saya kalau tidak salah itu 32 OKP yang berhimpun di situ. Dengan latar belakang yang berbeda-beda. Ada OKPI ya, yang Islam misalnya HMI, Pemuda, Ansor dan seterusnya. Nah, itu bayangkan begitu banyak perbedaan latar belakang, tetapi ketika kita Kongres Pemuda itu ya, kita disatukan ya. Jadi disatukan itu tujuannya adalah Kongres itu adalah institusi pengambil keputusan tertinggi yang akan kita rubah, kita perbaiki, kita sempurnakan aturan-aturan mainnya.
Dan kita harus tunduk dan patuh dengan hasil keputusan dari Kongres itu. Oke. Nah, ini sudah berbeda-beda. Ada aturan main? Ada. Tapi ada nggak aturan di luar itu? Ada, ya. Ada aturan, ya. Misalnya tentang penyelenggaraan. Ada yang namanya Munas, ada yang namanya Mubes, ada yang namanya Kongres, ya. Terus dalam satu samalah seperti kita membuatkan perjanjian, ya, secara notarial. Force majeure kan bisa, ya. Atau misalnya adendum kan bisa. Ya. Adendum, ya, dulu pernah dengar adendum. Nah, kalau di anggaran dasar, anggaran rumah tangga itu kan aturannya mesti lebih konkret, dan itu setiap periode 3 tahun sekali, setiap 3 tahun sekali, itu harusnya dievaluasi, dibicarakan, disempurnakan, mekanismenya yang dibuat. Jadi tidak ada yang menjadi permasalahan. Walaupun anggaran dasar kita yang 2015 ini belum sempurna, ya, tapi yang seperti Dr. Andres bilang, Dr. Safran bilang, saya ikutin juga Kang Udin dan Prof. Widi,